Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka ya. Mari. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, berarti semuanya pada sehat, pada bahagia. Menyenangkan hari ini Bapak Ibu? Ya, menyenangkan. Oke, sangat menyenangkan. Nah, terima kasih untuk waktunya karena sudah menyempatkan waktunya untuk kita belajar bersama-sama di ruangan kelas 12 ini. Nah, untuk hari ini sedikit saya ingin berbagi ilmu lebih kepada di BK sih. Nah, berbagi ilmu BK terkait kita mengenali emosi awal atau emosi sederhana seperti marah, sedih, bahagia. Nah, di sini kita dalam mengenalinya itu kita menggunakan bantuan dari AI, yaitu bisa menggunakan dengan ChatGPT maupun Gemini. Nah, Bapak Ibu sebelumnya pernah nggak kalau misalnya kita dapat WA atau chat atau misalnya kita berkirim pesan, kita tuh mengetahui oh suasana orang ini tuh lagi sedih, lagi bahagia, pernah nggak Bu? Bapak? Ada pernah, ada tidak? Karena tidak. Apa yang bisa membuat Bapak Ibu tuh menyimpulkan bahwa oh dari chat ini orang ini bahagia atau lagi sedih? Dari emojinya. Dari emoji? Topik pembahasan. Oke, dari topik pembahasannya. Coba contohkan Bu, kalau dari topik pembahasan seperti apa? Iya. Bagaimana Bu? Contoh mungkin topik atau kalimat pesannya itu seperti apa yang menggambarkan bahwasanya oh orang ini tuh sedih, orang ini tuh lagi gembira, atau lagi senang. Kalau lagi sedih berarti dia lagi curhat Bu. Contohnya gimana Bu? Misalnya, guys, aku lagi aku saya. Ya, berarti itu menggambarkan suasananya lagi sedih. Kalau yang misalnya menggembirakan, lagi bahagia. Dan hari ini aku dapat surprise Ya, apa tuh surprise-nya? Oke, berarti kita bisa mengenali ya Bu dari situ bahwasanya oh orang ini lagi dalam suasana yang bahagia, suasana yang sedih. Oke, jadi kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan bantuan AI, itu kurang lebih seperti ini. Apa AI bisa mengerti perasaan kita Bu? Mungkin hanya berdasarkan logika ya. Tapi kalau ini lebih ke kita, kalau kita tuh menggunakan empati, kalau kita lebih ke oh kalau lebih ini sedih gitu. Kalau kita kan kalau sesama makhluk hidup ya manusia, misalnya kita manusia itu bisa oh lebih empatinya itu lebih dalam. Kalau ini saya menggunakan ChatGPT. Bapak Ibu boleh menggunakan ChatGPT atau Gemini. Contohnya itu seperti ini kalau kita menggunakan AI. Berarti kita mau confirm ya Bapak Ibu? Ya. Boleh? Bapak ya, Bapak Ibu buka ChatGPT.
Saya belum bisa merasakan langsung kan bagaimana bebanmu hari ini. Jadi kalau mau, Kamu bisa ceritakan sedikit. nah itu kalau untuk di AI ini dia nggak bisa mengetahui langsung gimana perasaan kita. Cuma kalau kita misalnya datang ke sekolah nih, kita udah datang dulu, kemudian bapak ibu datang mungkin baru kemudian kan. Dari ekspresi muka kita bisa tahu oh ini suasananya lagi nggak bagus nih. Cuman kalau AI ini nggak bisa. Tapi aku ini tidak benar. Nah, kemudian jadi ada penjelasannya langsung. Aku senang sekali hari ini dapat kado dari ayah. Identifikasi emosi utamanya, kata kuncinya itu senang sekali, bahagia atau gembira. Nah, disitu lagi kesukaannya AI. Dia harus ada kata kunci. Kalau kita manusia ada kata kunci nggak? Berhadapan kayak gini kan? Nah, misalnya identitas sama saya. Nah, kayak gitu kan. Nah, kalau AI ini harus ada kata kuncinya. Jadi dia itu membantu kita, cuma jangan terlalu apa ya istilahnya itu cukup sebagai referensi, tapi yang lebih detail lagi itu harus kita. Paham Bapak Ibu? Oke, sekarang saya minta Bapak Ibu berkelompok, cukup langsung aja kita ya, ini kan ada 4, belakang 3. Jadi daripada kita menyusun media yang susah, jadi boleh gabung yang mungkin yang di belakang 3 orang langsung bergabung, yang di depan 4 orang langsung bergabung. Nah, nanti kalau sudah selesai, mungkin dari masing-masing kelompok waktunya boleh menyampaikan hasil dari analisis emosinya ini atau sedih atau gembiranya dipaparkan ke teman-teman yang lain. Seperti yang saya buat. Itu Ya, dianalisis menggunakan AI. Itu hasilnya apa? Kalau ini kan ada identifikasi emosinya apa, gejolaknya apa, gitu. Penyebabnya mungkin. Ya. Paham Bapak Ibu? ini apa? Kembali lagi seperti pertemuan kita yang pertama itu bahwasanya AI itu kan untuk berita atau untuk blog. Jadi apapun itu bisa kegiatannya di sini kita bermain blog.
Dari Mas Bapak Ibu salah. Analisis emosi dari kalimat berikut. Dari Mana kertas boleh toh? kalau ada semua yang tulis Yoy, kamu nak selesai? Mungkin dari masing-masing kelompok boleh menjelaskan satu teks yang mana yang dianalisis. Kelompok satu, kelompok depan, yang mana? Salah satu aja Bu. Ya. Boleh kalau mau mencatat semuanya juga. Tapi kalau satu, kelompok satu mau teks yang mana? Teks satu. Teks satu. Itu satu itu. Ya, nomor satu mau teksnya? Nomor dua. Nah, kalau bisa tuh siap, terima kasih. Oh, tapi kalau misalnya yang di depan ini mau dibagi lagi boleh? Berbeda, 1, 2, 3. Oke. Soalnya sama. Mau pilih mana? Satu. Berarti kelompok dua Bu Mimi sama Bu Dina. Yang teks dua. Berarti kelompok tiga yang masuk yang tiga. Kesalahan apa sih? Apa itu? Salah. Boleh. Buku yang satu. Maju dong. Ya, satu ke depan. Tapi kalau Iya, iya. iya dong, harus ada ekspresinya ya. Bisa? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan teks 1, menganalisis emosi dan kalimat dari. Wah, asik sekali. Ternyata liburan sekolah sudah di depan mata. Aku tidak sabar bermain bersama teman-teman. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Devi dari Senawati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk dosen kami Ibu Mia Rizka. Hari ini kami akan presentasikan tentang kalimat yang sudah dijelaskan oleh Ibu Mia. Bahwasanya di sini terdapat beberapa kata kunci emosional. Yang pertama, menjelaskan
juga antisipasi atau ekspektasi yang saling tinggi. Yang terakhir, bermain bersama teman-teman, artinya menanamkan kebahagiaan sosial dan keakraban. Yang kedua, jenis emosi yang muncul itu adalah kegembiraan, antusiasme, harapan, dan keakraban sosial. Nada ekspresi, nada kalimat juga ekspresif, positif, semangat, dan menggambarkan suasana hati yang sangat indah. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kelompok 1. Jadi kawan-kawan, kesimpulannya kalimat ini mengekspresikan emosi positif yang dominan berupa kegembiraan. Oke, ulang sekali lagi. Ya, oke, jadi cukup jelas ya penjelasan dari kelompok 1 tadi bahwasanya kata kuncinya itu ada beberapa tadi, salah satunya itu senang sekali. Jadi sudah menggambarkan bahwasanya situasinya atau kondisi perasaannya itu senang atau bahagia. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Sudah Bu, boleh dipresentasikan. Insya Allah. Nah, ya. Jadi boleh di apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan kalimat yang telah kami analisis menggunakan AI, khususnya ChatGPT. Sebelumnya kami mau menampilkan yel-yel dari kelompok 2. Kelompok 2, yes, yes, yes. Nah, bunyi kalimatnya, aku merasa sangat kecewa. Kucing kesayanganku tidak pulang ke rumah sejak kemarin sore. Dan hasil analisisnya akan dibacakan oleh Ibu Nina. Oke, terima kasih Bu Mimi. Kita langsung saja ya. Jadi analisis emosinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis emosi utama. Yang pertama kecewa. Kecewa termasuk emosi negatif yang dekat dengan sedih. Lalu yang kedua ada juga rasa nuansa cemas atau khawatir karena kucingnya belum pulang. Lalu analisis yang kedua tentang intensitas emosi. Yang pertama, kata sangat kecewa menunjukkan emosi yang kuat, tidak sekedar kecewa biasa. Lalu analisis yang ketiga itu ada penyebab emosi atau stimulus, yaitu hilangnya kucing kesayangan yang tidak pulang sejak kemarin sore. Lalu ada analisis yang keempat, arah emosi. Nah, arah emosi ini ditunjukkan pada situasi hilangnya kucing, bukan pada orang lain. Lalu kesimpulannya, jadi emosi dominan dari kalimat ini adalah kecewa yang kuat bercampur rasa sedih dan cemas akibat kehilangan hewan kesayangannya. Nah, dari hasil ChatGPT tersebut, untuk satu kalimat, ChatGPT mampu menganalisis semaksimal mungkin. Cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang untuk kelompok 2. Jelas ya dari kalimat analisisnya bahwa saya kecewa. Jadi menggambarkan bahwasanya sedang kecewa atau sedih. Oke, kelompok 3 silakan maju. Kalau kita jangan. Ya. Ayo kawan-kawan. Ya boleh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari analisis emosi dan kalimat yang berbunyi. Coba
kenapa kamu tidak datang tepat waktu? Aku sudah menunggumu lama sekali. Ini membuatku kesal. Iya. Nantinya ini akan dijelaskan oleh Bapak Riwayudi. Padanya dipersilakan. Terima kasih. Untuk analisis teks 3 atau tugas yang diberikan yang berbunyi kenapa kamu tidak datang tepat waktu, aku sudah menunggumu lama sekali, ini membuatku kesal. Berarti di sini yang kami temui atau yang kami dapatkan dari analisis ChatGPT yaitu ada 3. Yang pertama, kenapa kamu tidak datang tepat pada waktunya, itu jenis emosinya kecewa atau marah yang ringan, marahnya berat. Yang kedua, kalimat yang kedua itu berbunyi aku sudah menunggumu lama sekali. Jenis emosinya itu frustasi dan kecewa. Tidak perlu dijelaskan lagi karena kecewa itu dapat diartikan dengan ungkapan yang berbeda-beda. Terus kalimat yang terakhir ini membuatku kesal. Jenis emosinya yaitu marah atau intens. Kesimpulannya akan dijelaskan dengan Ibu ini. Kesimpulannya ada 4 item. Pertama ada rasa frustasi atau kesal, terlihat jelas dari penggunaan kata kesal. Nomor 2, kecewa, ditunjukkan dengan pernyataan aku sudah menunggumu lama sekali. Tandanya ekspektasi tidak terpenuhi. Ketiga, marah yang ringan, tercermin dari penggunaan kata seru yang mengatakan kenapa kamu tidak datang tepat waktu. Item yang keempat, tidak sabar karena menunggu lama tanpa kepastian. Jadi secara keseluruhan kalimat ini dominan menunjukkan emosi negatif berupa kesal, marah ringan, dan kecewa akibat keterlambatan orang lain. Demikianlah kesimpulan dari kelompok kami kelompok 3 dari teks nomor 3 tadi. Sekian, terima kasih. Baiklah, ibu-ibu, itu tadi hasil analisis dari ChatGPT yang kami jelaskan kembali. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah cukup jelas ya bahwasanya untuk ST3 ini dari kata kuncinya aja membawa kesal. Berarti situasinya itu atau kondisinya lagi sedang marah. Jadi sudah paham Bapak Ibu bagaimana kita memanfaatkan memanfaatkan AI. Nah, kalau ini mungkin dari saya bidang BK mungkin menganalisis ekspresi atau menganalisis dari kalimat yang disampaikan mungkin dari klien saya atau dari nah mungkin saya mau coba dengan AI atau menggunakan AI untuk menganalisisnya bisa menggunakan ChatGPT. Nah, sebelum itu saya minta Bapak Ibu untuk mengisi asesmen ini sendiri-sendiri ya. Jangan mencontek ya Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya nggak cukup itu boleh kamu ke belakang. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Di bawah boleh sama cukup di belakang. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini jawabnya pakai diri sendiri atau boleh bantu AI itu? Ada yang dibantu AI. Yang nomor 3 itu buatkan satu kalimat. Nomor 3 itu pakai bantuan AI. 1, 2, 4 itu ke pribadi. Saya kasih waktu 5 menit cukup Bapak Ibu. 5 menit ya. Emosi dasar yang kita pelajari hari ini. Saya mana kalau begini Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, kalau misalnya untuk
guru BK yang perlu menganalisis atau memahami perasaan dasar ini, karena Bapak Ibu mungkin masuk ke kelas kan, jadi harus memahami oh anak ini suasananya lagi seperti apa. Jadi bisa diaplikasikan di ruangan ketika Bapak Ibu masuk belajar. Selesai Bapak Ibu? Belum Bu. Apa? Panjang jawabannya Bu. PA ini harus diketik atau boleh pakai suara? Kalau kadang ada yang dari laptop ini nggak bisa. Kalau dari HP kemarin waktu di pelatihan itu bisa. Coba saya coba ya. Aku lagi sedih nih. Bisa nggak kasih aku solusinya agak sedih lagi? Bisa. Oke, sudah? Oke, sudah. Nanti setelah selesai saya jelaskan ya. Jadi kira-kira mengapa penting untuk kita mengenali emosi orang dari teks? Kira-kira menurut Bapak Ibu mengapa penting? Kita harus mengenali emosi atau perasaan orang lain dari teks. Mungkin nggak dari teks aja, dari kalimat gitu. Kira-kira kenapa penting? Supaya bisa nyambung. Oke, ya supaya nyambung ketika kita mau ngobrol. Kalau misalnya kayak di chat, nanti orang tidak sedih nih, terus kita bahasnya, aku tadi jalan-jalan loh, liburan gini, nyambung nggak? Kira-kira orang yang sedih tadi ini makin sedih nggak? Sedih. Nah, jadi penting untuk kita karena ya tadi tuh untuk nyambung atau komunikasi kita itu lancar, bisa searah. Terus ada lagi nggak Bapak Ibu? Untuk mengetahui situasi Bu, kalau kita bertemu langsung ketika orang itu sedih,
jadi menyeimbangi perasaan lawan. Ya, betul. Ketika kita mungkin sedang tertekan, jadi kita bisa memahami, mengimbangi bagaimana perasaan dari lawan bicara kita. Ada pertanyaan lain lagi Bapak Ibu? Tidak. Nah, mungkin ini catatan terakhir. Kalau untuk ini saya, juga berarti di dalam saya mengaplikannya di BK. Kalau untuk mungkin Ibu Mini, kan guru bahasa Indonesia nih. Mungkin ketika menyuruh anak-anak menjaga tugas, misalnya begini, atau disuruh cerpen, mau buat puisi, itu nanti setelah jadi mungkin hasilnya, itu mungkin bisa dituangkan ke dalam tulisan Bu. Jadi anak ini tidak cuma terima matangnya aja, terima jadinya aja, tapi ada usahanya dia tuh mencatat lagi. Berarti kita bisa menilai dari anak ini mungkin dari tulisannya gitu. Kalau untuk nilai adaptasi ini kita udah tahu, kalau misalnya kita minta ini pasti dikasihnya jawabannya udah sesuai gitu. Tapi kalau kerjain lagi, ditulis lagi, nah itu ada nilai plusnya. Itu pesan dari fasilitator kami, bahwasanya kalau mungkin untuk Bapak Ibu guru nanti masuk di kelas menggunakan AI ini, bisa nanti tugasnya itu dituangkan lagi dalam bentuk tulisan. Jadi entah disuruh ringkas, entah intinya ada yang dia kerjakan. Dia nggak cuma hanya meminta dari AI saja. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Tidak. Kalau memang tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.